wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya menggunakan Fortuner tipe P 4x4 tahun 2010 bensin. Jadi ketika tahun 2010, produksi 2010, Captiva maksud saya Fortuner 2010 ini adalah varian tertinggi di kelas Fortuner. Ada beberapa hal yang sepanjang saya menggunakan Fortuner ini, ketika itu saya beli di harga mobil second. Jadi sekarang saya sudah memasuki masuk tahun keempat ya, sudah 4 tahunan saya pakai kendaraan Fortuner 4x4 tipe P. Pengalaman yang sangat baik ketika menggunakan Fortuner ini, karena memang varian ini 4x4. Memang di jalan perkotaan, jadi di jalan perkotaan atau di jalan tol itu maksimum speed yang sangat baik untuk dikendarai, rentangnya dari 100 sampai dengan 150 km per jam. Karena mobilnya agak tinggi, jadi kondisinya untuk safety riding kita dengan menggunakan mobil Fortuner yang tinggi dengan ban yang cukup besar. Nah, jadi setelah saya pakai Fortuner ini, pertama konsumsi BBM. Konsumsi BBM mobil ini rata-rata luar dan dalam kota itu, memang saya belum hitung secara pasti, tapi saya lihat di yang saya rasakan menggunakan Pertalite, konsumsi BBM itu rentangnya dari 6 sampai dengan 8 km atau 7,5 km per liter. Jadi cukup signifikan atau cukup seimbang dengan apa yang dirasakan ketika kita mengendarai Fortuner 4x4 ini. Kalau rata-rata dalam kota BBM di Fortuner 4x4 tipe P itu berkisar 1:6. 1:6, jadi 1 liter itu 6 km. Dan itu tidak bermasalah atau tidak menjadi hal yang menjadi permasalahan ya, karena kita drivingnya di dalam kota, mobil ini bisa digunakan stop and go nya itu cukup baik. Jadi matic dari Fortuner 4x4 ini, saya pakai yang matic ini P, karena memang tipe P itu adalah tertinggi, varian tertinggi, dan matic. Jadi stop and go itu sudah cukup nyaman dengan konsumsi BBM 1:6 di dalam perkotaan, dengan riding yang santun lah, tidak terlalu bejek gas itu terlalu dalam, kita bisa mengontrol pedal gas, keseimbangan kecepatan dan pedal gas. Jadi dengan konsumsi BBM, dengan tingkat kenyamanan riding di dalam kota, itu cukuplah memberikan ekspektasi yang kita harapkan. Apalagi posisi seandainya di dalam kota, posisi lagi musim hujan, banjir, jadi kita tidak khawatir dengan adanya genangan air yang dalam
ataupun ketinggian genangan air. Jadi kita langsung saja, tidak jadi masalah. Jadi itu kenyamanan riding kita di Fortuner 4x4, dan kesannya sangat gagah di dalam kendaraan. Penampakan kita luas ke depan, motor kiri kanan itu masih posisi mereka itu di bawah kita, seperti itu. Nah, ini yang perlu dicatat pengguna ataupun ada rencana membeli Fortuner 4x4 tipe V. Juga dulu saya pernah pakai tipe bensin juga 2700 cc sama dengan 4x4 2700 cc. Jadi saya pernah pakai tipe G dan tipe V. Dari hal pengereman kendaraan, ini perlu waspada dan hati-hati. Jaga jarak dengan kendaraan di depan kita, karena respon dari pengereman, dari apa yang kita rasakan di insting di kaki, kemudian perkiraan kita dalam pemikiran itu tidak memiliki gap atau memiliki seperberapa detik lah, seperti itu. Ketika ngerem, itu yang kita rasakan antara pemikiran, pedal rem, dan daya stop kendaraan atau daya kekurangan kecepatan kendaraan itu tidak sinkron. Jadi perlu hati-hati mengendarai Fortuner 4x4 tipe P ataupun tipe G yang saya rasakan pengalaman pribadi. Jadi kita harus waspada dengan kendaraan di depan kita. Apalagi kita keluar kota dengan kecepatan ya 150 km per jam, itu sangat hati-hati dan waspada, bisa memperkirakan berapa jarak energi kecepatan ataupun energi stopnya itu dari pengereman tersebut. Fortuner 4x4 ini saya gunakan untuk operasional harian saya. Jadi jarak dari rumah ke kantor saya itu lebih kurang 15 sampai dengan 18 km guys. Jadi saya gunakan harian menggunakan Fortuner ini. Lebih kurang itu sudah pemakaian 4 tahun dan asik-asik saja. Sekarang kita sudah memasuki kampus saya guys. Sudah memasuki tempat kerja saya. Ini adalah kampus UIN Raden Patala, daerah lokasi Jakabaring. Jakabaring itu banyak bangunan-bangunan bagus, termasuk ada di posisi sport center Jakabaring yang digunakan PON Olimpiade apa tuh ya, saya lupa itu. Waktu itu sering ada kegiatan-kegiatan internasional. Oke guys, itu dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk perawatan Fortuner 4x4 ini cukup sederhana guys, cukup sederhana seperti kita merawat, memelihara kendaraan lainnya, penggantian oli, kemudian sebagainya lah. Nah, ketika sampai dengan saat ini saya menggunakan Fortuner 4x4 tipe V ini, ban standarnya itu adalah ban HT. Akhirnya saya ganti pelek dan ban yang untuk kondisi jalan yang berkerikil ya. Dan itu sudah saya coba masuk ke lokasi tanaman sawit, perkebunan sawit ya. Dan itu baru terasa 4x4-nya dengan penggerak roda 2. Walaupun pada posisi D drive ya. Jadi betul-betul tapakan kaki ban itu terasa dan sangat nyaman untuk
kondisi jalan seperti itu. Itu yang saya ubah dari fitur ban dan pelek. Dan ukuran ban peleknya saya tetap menggunakan standarnya di ring 18. Kemudian bannya sampai saat ini saya gunakan ban yang ukuran ring 18, standarnya ukuran ketinggian di 70. Ukuran yang saya pakai itu tetap standar Fortuner ring 18 dengan ring 18, kemudian ukuran ketinggiannya itu di 70 dan memberikan tampilan yang cukup gagah untuk posisi itu. Dan memang waktu penggantian ban dan pelek itu tidak banyak sih perubahan yang kita rasakan, karena bannya itu tidak begitu seperti ban cangkul, itu nggak lumpuh. Jadi kita tetap masih nyaman menggunakan di jalan aspal. Kemudian bunyi ban juga tidak banyak ya, tidak banyak bunyi seperti seruling dengung seperti itu, tidak. Jadi di dalam kabin tetap nyaman-nyaman saja. Itu guys. Nah, kita berada di pusat kota Palembang. Itu ada pancuran air mancur. Di dekat air pancur tuh ada Masjid Agung. Masjid Agung Kota Palembang, dikenal juga dengan Kota Sriwijaya. Nah, itu Masjid Agung Kota Palembang. Ini titik 0 Kota Palembang. Palembang hari ini siang tadi diguyur hujan, tapi di Palembang tidak banyak posisi banjir. Ada titik-titik tertentu yang mengalami banjir ketika hujan cukup deras. Nah, ini kita berada di putaran Masjid Agung Palembang. Fortuner 4x4 tipe P bensin yang saya pakai saat ini mobil second guys. Jadi 4 tahun lalu saya beli second, itu berplat L Surabaya. Kemudian saya mutasikan ke kota saya, kota Palembang. Selama pemakaian 4 tahun ini, Fortuner 4x4 2010 tipe P bensin ini, alhamdulillah sejauh ini tidak mempersulit saya, tidak mempersulit pemakaian, perawatan dan sebagainya. Dan ini nyaman-nyaman saja guys. Jadi nyaman-nyaman saja, perawatannya biasa-biasa saja. Untuk perawatan mobil ini sampai saat ini masih cukup prima guys, walaupun usianya sudah 11 tahun, tahun 2010. Penggantian oli secara rutin, jangan melewati batas ketentuan. Jadi kalau mobil yang saya gunakan ini olinya per 5.000 km. Jadi setiap 5.000 km saya ganti oli sesuai dengan spesifikasi yang disarankan. Kemudian tempat ganti olinya juga saya konsisten tidak ganti-ganti tempat, hanya satu tempat langganan saya mengganti oli. Nah, ada satu hal yang penting yang juga dari sisi perawatan Fortuner tipe P 2010 bensin, setiap
3 kali atau 4 kali penggantian oli, sebaiknya juga diganti filter oli. Jadi filter oli juga ya diganti. Nah gitu. Kemudian satu hal lagi yang bermanfaat untuk responsif mesin, kemudian matic, setelah 3 kali atau 4 kali pergantian oli, kita bisa lakukan yang namanya purging di pembakaran mesin. Jadi biaya nggak begitu mahal, sekitar 500 sampai dengan 700 ribu, termasuk minyak atau cairan untuk membersihkan atau menguras di bagian pembakaran mesin. Nah, kemudian apa manfaat dari proses purging itu? Dia akan, jadi sayang videonya saya nggak rekam waktu itu. Waktu di purging, disirkulasi, dibersihkan, dibilas seperti itu hasil pembakaran itu, airnya itu atau minyak yang kita masukkan itu menjadi, dan tadinya jernih menjadi hitam pekat seperti air kopi. Nah di situ sisa-sisa pembakaran ataupun sisa-sisa dari proses sisa pembakaran itu dibersihkan oleh proses purging itu, dan biayanya tidak mahal, sekitar 500 sampai 700. Nah untuk itu saya lakukan itu setiap 3 ataupun 4 kali penggantian oli mesin. Jadi bersamaan ganti oli mesin, filter oli, dan melakukan proses purging, membersihkan sisa-sisa pembakaran di bagian pembakaran. Dan selama saya pakai, saya menggunakan Pertalite. Nah itu di perawatan di bagian mesin. Jadi itu guys. Dan alhamdulillah hasilnya sampai sekarang mobil masih responsif, masih nyaman untuk digunakan baik driving harian ataupun pergi ke luar kota.